Piano Art Friends, welcome. This is 360 Piano Practice. Halo semuanya. Cut! Halo semuanya, selamat datang di segmen episode perdana segmen Piano Art, yaitu 360 Piano Practice. Hari ini kita sudah ada narasumber Bu Arga Tania. Halo semuanya. Ya, selaku Direktur dan Prinsipal dari Indonesia Piano Art. Oke, kita langsung aja ya Bu. Baik. Apa sih pertimbangan seseorang yang mau belajar musik sebelum dia mulai les atau mulai belajar? Nah, ini penting banget ya sebenarnya ya. Yang pertama itu faktor usia, ya. Faktor usia. Yang kedua, faktor ada nggak alatnya di rumah, instrumennya, ya nggak sih, ya kan? Nah, sekarang faktor usia ini saya bahas dulu ya. Yang faktor usia ini, kenapa sih usia itu penting banget? Memang sih ada falsafah ya, pendidikan musik sejak dini. Tapi apa sih? Ya nggak mungkin lah. Maksudnya gini loh, mungkin kalau anaknya prodigi banget bisa diarahkan kalau memang tujuan orang tuanya emang mau si anak ini menjadi musisi. Kebanyakan kan hanya untuk mungkin penyeimbang otak, kiri otak kanan, meningkatkan kecerdasan, yang efek-efek pendidikan musik seperti itu. Nah, idealnya jangan terlalu kecil gitu loh. Jadi kalau starting umur 3 tahun itu konsentrasinya juga masih belum terbentuk, motoriknya juga, pertumbuhan jari-jarinya juga masih belum terlalu sempurna. Kalau dipaksakan langsung main dengan instrumen seperti piano, nantinya mungkin akan berefek di kemudian hari. Kalau dia tidak, apalagi tidak diajarkan secara benar mungkin tekniknya seperti itu. Umur yang ideal, kalau anak kecil itu umur berapa Bu? Atau Oke. harus hanya anak kecil yang bisa belajar piano? Nah ini ya, belajar tuh kan nggak mengenal usia juga, iya nggak sih? Tapi if you want to be a professional, misalnya pengennya sekolah musik ada hasilnya nih gitu, belajar piano Musisi, jadi musisi atau jadi guru piano atau apapun itu, idealnya itu paling muda banget TKB atau umur 6 ya kira-kira. Nah, usia 6-7 tahun itu ideal banget. Jadi di saat itu konsentrasinya juga udah meningkat, bisa baca juga, karena kan nanti yang disuguhkan bakal not balok, belum teorinya, yang membutuhkan pemikiran yang lebih matang seperti itu. Kalau limit ke atasnya tuh nggak ada sih, gitu. Jadi masing-masing usia itu punya portion. Makanya seperti kayak ada sekolah musik di Indonesia Piano Art, itu kita ada kelas dewasanya juga, gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang udah dewasa kepengen belajar juga why not? Yang nenek-nenek juga ada. Ada Bu ya? Banget. Bahkan kalau kita ini kan belajar piano nih efeknya bagus banget ya. Jadi penyeimbang otak kiri otak kanan. Terus kalau udah yang agak tua-tua nih, dewasa lah ya, bukan tua ya. Aduh, nanti kalau tua marah lagi. Ya, untuk usia lanjut ini mencegah pikun, mencegah demensia juga. Karena semuanya bekerja, ya kan? Ini otak tetap dipakai berpikir, terus kita pakai motorik, terus ada feelingnya juga. Nah, enjoy juga seperti itu. Jadi gunanya banyak banget seperti itu. Jadi kalau limit starting belajarnya sih nggak ada limit age. Tapi kalau misalnya kepengen jadi profesional ya itu tadi idealnya di usia segitu. 6 atau 7 lah. 6 atau 7 ya. Sebelumnya itu mungkin di rumah aja, orang tuanya ngajarin clapping atau nyanyi. Itu kan pengenalan musik gitu ya? Iya dong. Atau didengerin musik klasik tiap pagi. Itu that's the part of belajar musik juga gitu kan. Familiar nggak mendadak Sangat kaget gitu.
Iya, jadi pagi-pagi didengerin musik klasik, atau mau tidur didengerin musik klasik, atau nyanyi tepuk-tepuk, dibeliin percussion kayak teng-tong, perkusi atau drum atau apa, itu bagus banget sih. Oh oke, jadi udah pengenalan sebelumnya ya, nggak Iya. langsung denger lagu, mungkin denger dulu nggak langsung main gitu. Iya, dan kedua tadi yang masalah instrumen. Of course kalau kita mau belajar satu alat musik kita harus punya instrumennya. Kebanyakan sih orang pada bilang ya udahlah apa adanya dulu, misalnya pakai digital piano, nggak harus pakai akustik dulu. Ya bagi saya pertama kali belajar mungkin it's okay, tapi saya selalu ke murid-murid saya yang berkasus seperti ini, saya limitkan hanya sampai waktu 6 bulan. Oke. Seperti itu. Habis 6 bulan orang tua harus decide untuk mengganti instrumennya dengan upright piano yang sebenarnya yang akustik piano. Jadi bilang perlu gitu Bu kita punya piano di Banget. Istilahnya gini loh. Kalau kamu mau belajar piano atau kan nggak mungkin sedianya kulintang, ya nggak sih? Jadi beda. makanya, nah itu tadi. Jadi naif banget gitu kalau kita tidak memfasilitasi piano untuk anak-anak kita kalau mau memutuskan untuk belajar piano. Karena apa? Satu kali dia les piano, dia butuh latihan. Oke. Praktis itu dari awal les piano harus gitu loh. Nah, kalau dia tidak ada medianya, tidak ada sarananya, bagaimana dia mau maju? Bagaimana dia mau iya, dan tiap kali kan gurunya pasti kasih PR. Ini dilatih di rumah ya. Nah, kalau di rumah nggak dilatih-latih, minggu depan dia akan di posisi yang sama lagi. Ada yang bilang kita tuh harus belajar piano dulu sebelum belajar instrumen lain. Emang Iya. kenapa sih Bu? Ada apa Nah. dengan piano? Cila kayak ada yang cila. Piano itu merupakan alat musik yang sangat istimewa ya. Makanya dinamakan Mother of Instrument. Oh, oke. Jadi ibu dari semua alat musik. Instrumen, Ya, kebayang ya, suara piano itu bisa mewakili suara apapun alat musik. Oh, oke, Ya, oke. suara gitar bisa, suara biola bisa, suara cello bisa, suara flute bisa, apapun bisa. Nah, terus piano itu suaranya solid dalam artian gini, kamu pencet do, udah pasti do. Iya nggak sih? Kalau kita alat musik yang lain kita mau sistem, special biola. Kalau mau belajar biola harus belajar piano dulu ideal. Biar tahu nadanya tuh gimana Bener, sih. karena kan kita cari nih nadanya ya. Nggak usah. Ya kan? Tahu-taunya kita pendengarannya kan belum terasah nih. Kalau kita main piano pendengaran terasah. Ya nggak sih? Dan baca notnya juga kita udah bisa lebih baik karena kita bacanya dua kunci. Oke. Seperti itu. Kebayang satu orkes, misalnya kan main konserto, 2 piano, satu orkesnya, satu soloisnya. Si orkes ini satu piano bisa mewakili orkes. Iya. Jadi bisa mewakili semua suara. Seperti itu. Jadi menarik banget. Makanya dinamakan Mother of Instrument. Dia kayak bisa lalu menjelma ya menjadi Bener, bisa jadi suara violin, bisa menjadi suara cello ada di situ. Jadi kan kalau kita belajar piano mungkin lebih tinggi ya, kita sebayangin orkes juga kan dengan piano kita itu. Jadi ini bayanginnya suara flute nih, ini bayanginnya suara klarinet nih, seperti itu. Jadi interest banget. Memang idealnya belajar piano dulu minimal 2 tahun lah, gitu. Untuk Nanti kenal bener-bener ya. Bu? bener, baru belajar biola, baru belajar yang lain. Nah, sih. Jadi itulah peran kenapa harus belajar piano dulu, karena dia memang all in one package, dibilang dia bisa menyerupai instrumen lain. Dan Betul. nadanya tuh solid pasti. Kalau do ya do, karena kan mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak tahu bahwa instrumen itu kan ada yang dia sebenarnya nggak di nada itu tuh, suaranya gitu Iya. kan. Tapi kalau kita belajar piano nanti mau instrumen apa ya udah tahu, oh ini tuh suara dia tuh kayak A deh bunyinya gitu. Ini Iya, kan bisa iya. nyambung. Pertanyaan, boleh nggak pakai digital piano Nah, dulu? itu dia Bu. Atau Beda-beda ini apa sih Bu piano iya, digital ini maunya apa? saya yang murahan deh gitu. Digital piano mungkin harganya sedikit lebih murah daripada yang akustik piano ya. Tapi ya itu tadi saya selalu melimit waktukan untuk anak-anak untuk belajar. Ya udah ibu coba dulu sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan ibu udah decided untuk ternyata anak saya ini serius nih belajar piano, ya mau nggak mau harus difasilitasi. Mungkin kan nggak harus piano baru ya, Iya. pasar second juga ada. Handphone aja deh second. Iya, yang penting secara kualitas suaranya ya jangan jelek-jelek banget
gitu ya, kita tes lah, oh nih tune-nya masih oke nih gitu, jadi nggak turun banget suaranya seperti itu, atau pianonya nggak terlalu tua sekali sehingga suaranya udah di bawah standar. Mungkin teman-teman di sana ada yang agak bingung nih. Dari tadi ngomongin piano digital sama piano akustik gitu. Nah, itu apa sih, Bu? Digital piano itu kan pakai listrik. Oke. Ya kan? Jadi namanya digital itu selalu pakai listrik. Ya, sekarang sih digitalnya juga udah lumayan sih, mereka upgrade juga sehingga ada yang kayak grand juga ya, Bu ya? iya, dan apa namanya, tunesnya dibikin disamakan bobotnya seperti yang akustik piano, tapi tidak 100% sama. Yang namanya digital mesin tetap saja tekanannya, ya kualitas suaranya untuk menghasilkan tone di kemudian hari akan susah. Kalau kita kelamaan pakai digital piano, mungkin tangannya jadinya akan, piano ini investasi itu adalah jendela jadi dari semua genre. Ya, istilahnya dia modal lihat YouTube aja mungkin.